Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kita masih belajar tentang mertua dan menantu dan topiknya baru nih. Topiknya adalah mertua otoriter. Apakah ada mertua yang otoriter? Oh ada dong, mertua yang tidak belajar. Mertua yang tidak tahu bahwa anaknya sudah menikah. Dan mertua yang tidak tahu bahwa anaknya sudah dimiliki oleh menantunya. Mertua yang tidak tahu bahwa rumah tangga anaknya dan menantunya memiliki otoritas yang setara dengan rumah tangganya. Jadi mertua yang tidak tahu bahwa ada batas-batas yang harus dihargai, ada diplomasi, pembicaraan yang baik. Mengapa? Karena ini sudah dalam tanda petik dua negara yang sama-sama berdaulat. Lalu mertua yang otoriter ini seperti apa? Dia tetap mengatur anaknya, bahkan mengatur menantunya, bahkan mengatur cucunya. Karena dia merasa lebih baik dan merasa lebih berhak. Dia merasa lebih mampu untuk menangani masalah anaknya dan mantunya karena dia merasa lebih berpengalaman. Dia tidak memberikan kesempatan kepada anaknya dan mantunya untuk belajar membangun keluarga dan rumah tangganya sendiri. Jadi dia menjadi mertua yang otoriter karena ketidaktahuannya bahwa itu tidak baik, bahwa itu akan menjerumuskan anaknya, bahkan menjerumuskan menantunya, bahkan menjerumuskan cucunya. Tidak membangun akan mental untuk menghadapi masalah demi masalah keluarga atau rumah tangganya sendiri. Adakah mertua yang otoriter? Pasti ada. Saya dengar dari beberapa masalah. Ada loh. Mertua yang merasa bahwa dia lebih berhak kepada anaknya daripada menantunya. Karena menantunya dianggap tidak becus. Tidak bisa menjamin kehidupan anaknya. Ada sedikit penyesalan. Kenapa aku salah milih mantu? Bahkan mertua yang otoriter ini masuk lebih jauh lagi. Ingin membubarkan keluarga atau pernikahan anaknya. Bayangkan. Begitu otoriternya. Benar. Adakah? Ada. Dan kalau kita belajar. Ibu bapak sekalian. Ibu bapak sebagai mertua atau besan atau kalian yang menjadi anak dan menantu, mari kita belajar. Sepertinya ini masalah bukan masalah saya Pak, tetapi kalau kita ini tahu, bisa belajar hal ini, kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain atau kita bisa mencegah itu terjadi dalam hidup kita sendiri. Jadi, adakah mertua yang otoriter? Ternyata ada. Dan kita akan bahas satu demi satu. Seberapa dia otoriter. Yang pertama adalah dia tidak melepaskan anaknya membangun akan otoritas sebagai keluarga. Dia tetap campur tangan. Dia tetap mengatur anaknya. Memang dia punya keuangan lebih dibanding anaknya yang sedang belajar dengan menantunya untuk membangun akan rumah tangganya sendiri. Dia selalu membantu dengan harapan mengatur rumah tangga anak dan mantunya. Di awalnya, anaknya dengan senang hati karena terbiasa disupport oleh papa mamanya. Awalnya menantunya dengan senang hati menerimanya. Tetapi ketika berikutnya
mertuanya mulai mengatur, mulai mengatakan ini tidak boleh, ini yang boleh. Oke, berikutnya. Mulai menyatakan bahwa ini salah, ini benar menurut pandangannya sendiri. Kemudian mulai melarang-larang sedikit demi sedikit. Memunculkan bagaimana mertuamu ini sewenang-wenang. Jadi lihat, ternyata bukan muncul karena semata-mata dia ingin menguasai. Tapi muncul dari belas kasihan dan cintanya kepada anaknya dan cucunya. Tapi ternyata itu melanggar batas otoritas. Ternyata tidak memberikan kesempatan kepada anak dan menantunya untuk belajar mandiri sebagai satu keluarga. Kemudian dia mulai mengaturnya. Bagaimana menghadapi mertua yang otoriter. Dan mertua yang otoriter seperti ini, kalau awalnya seperti itu, sekali lagi saya balik kepada juru bicara. Siapa juru bicara yang terbaik? Ya pasanganmu. Anaknya dia. Karena pasanganmu yang adalah anaknya mertuamu ini yang lebih mengerti bagaimana berbicara dengan tepat kepada orang tuanya. Dialah juru bicara yang baik. Dan perhatikan bahwa ini awalnya karena terlalu sayang, terlalu cinta, sehingga overprotective, terlalu melindungi. Beritahu kepada suamimu atau istrimu bahwa kita ini mau belajar menjadi orang tua. Jadi tolong beritahu ya, beritahu papamu, mamahmu ya. Kita ini sedang belajar. Nah, biarkan mencoba juru bicaranya. Kalau berhasil, bersyukur. Aduh bersyukur, kenapa? Mulai mengerem. Orang tuamu tidak seotoriter sebelumnya. Orang tuamu mulai menahan diri. Mengapa? Karena tahu bahwa aku ini terlalu melindungi anakku, terlalu melindungi cucuku. Kalau kejadian seperti itu aman. Aman. Artinya orang tua otoriter ternyata dia karena cintanya yang besar. Tapi bagaimana kalau kasus berikutnya adalah seperti ini? Ternyata yang berikutnya adalah mertuamu yang otoriter itu bukan karena sayangnya, tapi karena tidak percaya. Tidak percaya kepada kamu, bahwa kamu ini sanggup untuk menjadi kepala keluarga, menjadi orang tua yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, sehingga mertuamu itu campur tangan. Karena tidak percaya. Karena ada beberapa kejadian. Dan kejadiannya adalah berkali-kali terulang-ulang dan mertuamu mengambil satu kesimpulan bahwa aku harus turut campur tangan. Jadi kemudian mertuamu campur tangan. Dan kelihatan otoriter, kelihatan mengatur. Bagaimana caranya? Tapi asalnya dari ketidakpercayaan, dari kegagalanmu. Bolehkah mertua ini masuk kepada rumah tanggamu? Sekali lagi saya mengatakan tidak boleh, serta-merta tidak boleh. Harus melalui juru bicara anaknya. Lalu bagaimana kalau dia memaksa? Bagaimana Pak caranya? Dia mertuaku, dia lebih tua dari aku, tapi dia merasa benar. Ada caranya, sedikit berisiko. Yaitu apa? Bicara kepada orang tuamu. Bukan curhat, bukan. Tapi bagaimana menyeimbangkan. Loh Pak, kan katanya nggak boleh menceritakan. Itu yang ideal, jangan menceritakan apapun. Tapi ini sudah pada titik mengganggu bagaimana mertuamu itu begitu masuk. Bagaimana mengimbanginya? Coba bicara kepada orang tuamu. Supaya apa? Orang tuamu ini ngobrol dengan besannya. Supaya apa? Mengerem sedikit. Tapi kalau kemudian
mertua saya mengatakan kegagalan saya bagaimana? Ya diakui aja. Tapi pesan kepada orang tuamu, tapi tolong ya papa mama, bicara santai aja ya. Bicara santai aja ya. Dan kalau mertuaku tidak mau terima, mundur ya. Supaya kalian tetap baik-baik saja ya. Saya katakan ini langkah berisiko. Mengapa? Karena secara level umur itu bukan di umuranmu. Ini adalah mertuamu yang selevel dengan orang tuamu. Pak, bisakah seperti yang segmen sebelumnya? Menantu otoriter dipanggilkan akan penengah keluarga yang memberikan pengalamannya. Ya bisa kalau itu dilakukan. Masalahnya adalah kamu ini sebagai menantu. Kalau kamu ini sebagai mertua untuk memanggil, menjadikan, membuat suatu pertemuan keluarga, kamu sebagai mertua, menantumu otoriter. Tapi ini kan beda. Ini kamu ini menantu dan mertuamu yang otoriter. Pak, bisakah saya melibatkan akan pemuka agama untuk menasehati mertua saya? Lo lakukan itu. Kalau bisa. Mengapa? Belum tentu. Karena kemudian engkau menarik orang luar masuk. Kalau tadi kan masih orang dalam. Engkau bicara kepada orang tuamu. Waduh Pak, mertua yang otoriter lebih berat ya Pak. Oh ya benar. Karena dia lebih berpengalaman, dia punya pertimbangan. Dan dia jangan-jangan menyelamatkan rumah tanggamu. Menyelamatkan rumah tanggamu. Pak, bagaimana caranya ya? Saya ini bisa berbicara kepada mertua saya dengan baik, Pak. Apa adanya. Termasuk bagaimana caranya mengambil hati mertua saya. Dan menunjukkan bahwa saya adalah menantu yang bisa dipercaya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan belajar lagi. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.